Mazmur 91 itu salah satu mazmur yang terkenal, dan saya mau gali dari ayat 14 ya. Coba saya bacakan ya. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kalau kita teruskan lagi nanti ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lalu ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya suka ayat 14 ini dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible. Ya, coba kita lihat. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. Ya, karena ia telah mengarahkan cintanya atau kasihnya itu kepadaku, karena itu aku akan melepaskan dia, meluputkan dia ya dari malapetaka atau dari satu bencana ya. Lalu dikatakan lebih jauh lagi, I will set him on high because he knows and understands my name. Aku akan mengangkat dia tinggi, aku akan mempromosikannya, aku akan membawa dia terbang tinggi, aku akan memuliakan dia ya. Karena dia mengenal ya, dia tahu dan mengerti akan namaku. Ya, lalu ada tambahan keterangan dalam kurung, he has a personal knowledge of my mercy, love and kindness. Ya. Ia memiliki pengenalan yang pribadi akan kemurahanku, akan kasihku dan akan kebaikanku. Trust and relies on me. Percaya dan bergantung kepadaku. Knowing I will never forsake him, no never. Menyadari, ya, mengetahui, memahami, yakin bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan dia, mengabaikan dia. Tidak, ya, tidak akan pernah. Ini terjemahan Amplified Bible yang klasik ya. Jadi dikatakan di sini karena kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan mengangkat kita, ya, mengangkat kita tinggi, memuliakan kita, mempromosikan kita, karena kita tahu dan memahami, mengenal, mengerti namanya. Nah, nama-nama Tuhan itu menunjukkan karakternya, ya. God is love, ya. Allah adalah kasih, tapi ada banyak gelar yang diberikan kepada Tuhan, ya. Banyak sekali ya. Dia dikatakan juga dia Allah yang setia, dia Allah yang penuh kasih. Dan tapi nama-namanya itu tidak sekedar pengetahuan. Kalau dikatakan di sini, kita itu memiliki pengenalan pribadi akan kasih Tuhan, akan kemurahannya, ya, akan cintanya, akan kebaikannya. Kita bergantung, ya, kita percaya kepada dia dan bergantung kepada dia. Ada lagu yang mungkin beberapa bulan lalu kali ya, mulai populer ya, bahasa Jawa ya, bergantung kepada Tuhan ya. Gandul ya, Gusti ya. Bagus sekali ya lagunya. Tapi kata-katanya itu bagus ya, bergantung kepada Tuhan. Knowing I will never forsake him. Jadi kita menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, mengabaikan kita. Nah, orang seperti ini ya tentu sadar bahwa Tuhan menyertai apapun keadaan yang dihadapi. Nah, saya mau coba kita lihat gambar berikut ini ya. Ini namanya Thatcher effects ya, atau ilusi
Thatcher ya. Ini kan gambar seorang wanita ya, ya normal ya, dan lumayan cantik ini ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, karena otak kita sudah terbiasa ya menangkap gambar wajah seseorang ya atau wajah manusia, maka kita lihat di sini nggak ada yang aneh ya. Cuma ini terbalik saja gitu. Mestinya gambarnya jangan seperti ini ya. Ini kan gambar yang terbalik. Tapi kalau kita lihat begini saja ya, coba nggak usah dibalik, lihat seperti ini aja. Kita lihat nggak ada yang salah dari gambar ini, nggak ada yang aneh gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika gambar ini diputar ya menjadi yang seperti yang seharusnya, gambar yang sama ini yang kelihatannya wajar ya, tidak ada hal yang aneh, tapi setelah diputar maka jadi seperti ini ya. Nah, kita lihat jadi aneh kan ya. Bibirnya jadi apa tuh, jontor ya istilahnya ya. Matanya juga jadi aneh ya. Ini ditemukan oleh seorang ini ya, profesor ya tentang psikologi. Jadi memang otak kita itu kalau menangkap gambar, menangkap sesuatu itu dia kirimkan satu kesan ya, dan kesan itu akan diartikan oleh otak kita ya. Nah, kita kan melihat dengan mata kita, dengan kedua mata kita bisa melihat 3 dimensi. Tapi kan kita nggak bisa nangkap gambar itu secara detail sebenarnya ya. Kita nangkepnya secara general, secara umum ya. Jadi gambar ini ya, nah sekarang kalau kita jejerkan ya antara yang terbalik sama yang tidak terbalik, jadinya seperti ini ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri itu kan normal kelihatannya, sebelah kanan kan aneh kan. Nah, sebenarnya gambar yang sama, cuma diputer aja ya. Dan ini percobaan ini ya disebut the Thatcher effect ya, atau efek Thatcher atau ilusi ya. Ilusi itu sesuatu yang ada dalam bayangan benak kita tetapi tidak real seperti itu. Jadi kita menangkap suatu kesan ya, ternyata kesan itu salah ya, tidak tepat. Nah, disinilah orang-orang yang suka main sulap itu melakukan trik ya. Jadi apa yang kita lihat dengan mata kita itu ya, sepintas itu kita nggak bisa nangkap dengan detail ya, dengan jelas. Nah, ini kenapa disebut Thatcher effect, karena percobaan atau ini ketika diajarkan, ketika disampaikan, ini menggunakan foto dari mantan Perdana Menteri Inggris yang terkenal ya, Margaret Thatcher ya, makanya disebut Thatcher effects ya. Ternyata ini dipakai ya bukan hanya gambar Thatcher saja ya, gambar-gambar orang lain itu juga sama. Kalau digunakan ya gambarnya tuh dibalik ya atau tidak dibalik, tapi tentunya gambar yang sudah dipersiapkan ya. Kan ini kan sebenarnya gambar yang tidak normal. Cuma yang tidak normal ini waktu dilihat dalam posisi terbalik kelihatannya normal, kelihatannya oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi begitu diposisikan yang normal baru kelihatan, wah ternyata nggak benar ya. Nah, ini ada lagi, ini gambar yang lain ya. Ini gambar orang-orang terkenal kalau ini. Nah, kita lihat nih ya. Ini Barack Obama ya, mantan Presiden Amerika Serikat yang terkenal. Karena dia di Indonesia khususnya ya, dia terkenal karena dia mewakili orang-orang yang bukan seperti orang bule ya, karena bapaknya itu pernah tinggal di Indonesia ya, bapak tirinya ya. Jadi dia juga pernah ke Indonesia, bahkan pernah sekolah di Menteng ya kalau nggak salah. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini foto dia tersenyum ya. Kita lihat sepintas kan sama ya, antara yang sebelah kiri yang sebelah kanan. Nggak ada yang aneh gitu. Kita kira ini foto yang sama. Tapi kalau kita balik kedua gambar ini ya, gambar yang kelihatannya sama ini sepintas nggak ada perbedaan, tapi begitu kita balik
maka jadinya seperti ini, ya. Jadi gambar yang betul tuh yang kiri, yang kanan itu yang aneh. Hanya saja ketika melihatnya terbalik, ya kelihatannya oke-oke aja. Ya, apa yang bisa kita pelajari ya dari sini? Ya. Tadi kan saya singgung Mazmur 91 ya, ayat 14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya. Nah pertanyaannya, seberapa jauh sih kita melekat kepada Tuhan? Seberapa jauh kita kenal Dia begitu detail ya? Ya seperti gambar ini ya. Kalau gambar ini kalau kita lihat kan kita langsung tahu yang kanan itu salah gitu ya. Nah, itu ngaco gambarnya ya. Ada yang satu yang rusak, yang aneh, yang kiri yang betul. Tapi waktu dibalik kan kita nggak sadar, kelihatannya sama aja. Nah, sama juga ya dalam hal kita baca firman, baca Alkitab. Kalau kita baca sepintas gitu aja ya, ya kelihatannya ya nggak ada yang aneh, ya biasa aja. Tapi pertanyaannya, sungguh hatinya melekat kepadaku nih, sejauh mana kita melekat kepada Tuhan? Ya. Maka aku akan meluputkannya. Itu janji Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Dia luputkan kita. Ada sesuatu yang mestinya terjadi, sesuatu yang jelek yang dirancangkan oleh iblis, kita terluput karena hati kita melekat kepada Tuhan. Mungkin otak kita nggak ngerti, tapi karena kita melekat kepada Tuhan, kita seperti selalu dihindarkan dari hal-hal yang tidak perlu kita alami, hal-hal jelek yang nggak perlu kita alami gitu. Lalu dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, kalau kita kenal nama Tuhan, ada benteng yang menjaga kita, membungkus kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita kenal nama Tuhan? Ya. Mungkin kita bisa hafal nama-namanya di Perjanjian Lama, Jehovah Rafka, Jehovah Jireh, ya, Jehovah Roi. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita kenal dan mengerti nama-nama Tuhan itu? Kalau terjemahan Amplified Classic itu dikatakan has a personal knowledge. Jadi punya pengalaman pribadi ya, yang membuat kita tuh kenal Tuhan, tentang kemurahannya ya, tentang cintanya, kasihnya yang ajaib, tentang kebaikannya. Dan itu menyebabkan kita percaya kepada Dia dan bergantung kepada Dia. Menyadari bahwa Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah mengabaikan kita. Kita yakin betul, pasti ya. Nah, kalau ini jadi kekuatan yang sangat besar dalam hidup kita ya, ini menjadi kita bisa membuat kita teguh ya. Ada gambar yang menarik lagi ya. Ada beberapa orang buta pergi ke kebun binatang, lalu dibawa ke kandang gajah yang gajahnya itu jinak. Dan di sini di gambar ini ada 6 ya, ada 6 orang buta ya. Yang satu itu yang paling kiri waktu dibawa ke kandang gajah, yang dia pegang itu adalah taringnya. Dan waktu dia pegang taringnya itu dia pikir, oh ternyata yang disebut gajah itu seperti tombak ya, tajam ujungnya ini. Keras dan panjang dan tajam. Lalu ada temannya yang lain, ini mereka orang buta semua ya. Temannya yang lain itu pegang belalainya. Jadi dia bilang, oh gajah itu ternyata seperti ular. Ya, karena dia pegang belalainya. Nah sementara itu ada yang naik ya, ke atas dan dia pegang kuping gajah yang besar itu ya, dan bisa goyang-goyang kayak kipas. Jadi dia bilang, oh gajah itu seperti kipas gitu ya. Sementara temannya yang pakai tangga juga ya berdiri pegang badan gajah yang keras tebal gitu, dan dia bilang, oh gajah itu seperti dinding ya. Pukul-pukul ya, oh keras banget gitu ya. Sementara ada lagi yang lain ya, orang buta juga, dia pegang kaki gajah. Dan dia bilang, oh gajah itu seperti batang pohon ini ya. Ini batangnya nih dia seperti pohon. Lalu satu orang lagi pegang ekornya ya. Dan dia bilang gajah itu seperti seutas tali ya. Nah, ini menggambarkan pemahaman atau pengenalan
seseorang yang buta ya, atau beberapa orang buta, dan pengenalannya sangat terbatas ya. Karena mereka tidak pernah melihat gajah secara keseluruhan, jadi waktu mereka berusaha menggambarkan gajah itu seperti apa, nah itu tergantung bagian yang mereka sentuh, yang mereka pegang dengan tangan mereka. Karena mata mereka nggak melihat. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kita mengenal Tuhan, itu juga seperti itu. Ya, Mazmur 91 tadi katakan ya, uh, dikatakan because he has set uh, me ya, he has set his love on me. Ya, dia menunjukkan cintanya kepadaku, ya, maka aku akan meluputkannya. Lalu aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, ya karena disebut itu mengenal itu adalah punya pengenalan pribadi, ya, bukan kata orang, tapi memahami karena punya pengalaman bersama Tuhan tentang kemurahannya, tentang kebaikannya, tentang cintanya, ya, tentang kuasanya juga ya. Dulu saya punya pengalaman yang sangat berkesan ya, sampai sekarang itu saya nggak akan lupa lah. Ya, waktu itu saya akan ujian susulan ya, satu mata kuliah ketika saya masih ada di Bandung. Karena sebelumnya waktu ujian saya nggak bisa ikut karena saya sakit. Jadi saya ujian susulan. Nah, jujur saya memang nggak siap ya, karena waktu itu saya sedangnya padat ngajar bimbingan belajar ya. Jadi ketika sudah janjian hari Sabtu saya akan ujian, pagi harinya saya di kamar, saya berdoa dan saya bilang, Tuhan kalau boleh ditundalah seminggu lah gitu ya, supaya saya bisa belajar. Karena jujur saya nggak siap, ini setiap hari saya ngajar dan pulang udah capek ya, jadi nggak sempat belajar. Tapi saya bilang, tapi Tuhan tolong jangan saya yang ngomong, biar dosen itu yang menunda ya ujian tersebut. Jadi udah selesai itu saya datang ke kantornya ya, dia dekan ya, di atas ketua jurusan. Lalu saya sudah duduk berhadapan dengan dia dan terus dia tanya, siap? Ya saya senyum aja gitu. Terus dia bilang, kamu angkatan berapa ya? Lalu saya sebut angkatan saya. Dia tanya, tugas akhir sama siapa? Saya bilang sama bapak. Loh kok saya nggak tahu? Oh bapak lupa, saya bilang. Kita pernah ketemu pak, ya sekali. Lalu dia tanya lagi, lalu apa aja yang kamu kerjakan ini? Dia tanya, oh saya ngajar bimbingan belajar, saya bilang ya. Lalu dia tanya, sejamnya kamu dibayar berapa? Ya, seminggu kamu berapa jam ngajar? Ya, dia ngitung-ngitung, dia coret-coret. Menurut saya tuh dia sedang ngitung berapa penghasilan saya sebulan. Ya, mungkin dia mau tawarin saya kerja di kantor dia, konsultannya. Ya, karena biasanya banyak mahasiswa yang sedang dibimbing sama dia tuh kerja di kantornya. Ya, dibayar nggak mahal ya, tapi pengalamannya itu dan membangun hubungan dengan dia itu menjadi hal yang positif ya, positif point ya, hal yang positif. Nah, tapi mungkin dia lihat saya lebih besar penghasilan saya, jadi dia nggak tawarkan saya kerja di tempat dia. Tapi dia bilang begini, ini ujian gampang lah ya, kita tunda aja dulu. Kamu selesaikan ngajar kamu dulu ya di bimbingan belajar itu. Nanti kalau sudah selesai cari saya, kita ngomong tugas akhir. Ya, ini ujian gampang. Waktu itu rasanya saya mau lompat, mau peluk dia ya. Saya tiba-tiba mengalami apa yang dikatakan di Amsal pasal 21 ya, ayat 1 ya, kalau nggak salah tuh. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, jadi saya punya pengalaman secara pribadi tentang ayat itu. Bahwa hati raja di tangan Tuhan, hati dosen saya, hati atasan saya, kalau waktu saya bekerja dimanapun yang saya kerja, itu di tangan Tuhan. Tuhan bisa belokkan kemanapun dia ingini. Jadi itu contoh bagaimana saya punya pengalaman pribadi tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, tentang favor Tuhan. Dan itu menjadi suatu yang menjadi kuat ya dalam hidup saya. Ya.
bahwa Tuhan itu baik. Ya. God is love. Ya. Amin.